Reno 2 Jet. Dia nyala namun restart berulang, kembali restart, terus menerus berulang seperti ini. 60% ya, artinya ini sudah kritis untuk IC UFS dan ini tidak layak lagi digunakan kalau untuk IC UFS sudah kondisi seperti ini ya. Dan oke, kembali lagi di channel aku Tronic Labs. Di video kali ini masuk unit yang sudah saya perbaiki ini ya, Reno 2 Jet, yang mana kasusnya ini dia nyala namun restart berulang. Ini restart terus menerus seperti ini dan dia tidak dapat masuk ke menu utama ya. Walaupun masuk ke menu utama, hasilnya restart berulang kembali dan kembali seperti ini. Ini di charging normal, saya on kan ya. Nah, ini bisa masuk ke pilihan awal bahasa, namun ini tak lama kemudian kalau terus digunakan dia akan kembali restart ya. Kembali restart dan terus menerus berulang seperti ini. Nyala kembali dan restart lagi. Unit ini masuknya sebelum nyala seperti ini ya, masuk mati total dengan kondisi di PC hanya terbaca MediaTek port only. Perbaikan yang saya lakukan hingga unit bisa menyala seperti ini, rebaling only di CPU, UFS dan IC power, dan menunjukkan bahwa internal storage-nya ini sudah mulai urgent ataupun masa kerja habis ya. Jadi poinnya ini saya pastikan IC UFS nya rusak dikarenakan memang usia pemakaian yang mungkin sudah lama juga ya. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengganti UFS only di seri Oppo Reno 2 Jet, yang mana tahap pertama sebelum kita lakukan eksekusi IC UFS nya, kita identify dulu untuk IC UFS nya ini via toolbox ya. Kita mulai saja, saya buka dulu toolbox yang akan saya gunakan untuk melakukan identify ataupun flashing firmware berikutnya ya. Pilih tipe sesuai Reno 2 Jet ya, yang mana firmware-nya harus dimasukkan terlebih dahulu agar si device bisa terbaca untuk internal storage-nya seperti ini ya. Masuk ke tab read dan read info. Nah, si Pandora sudah mulai menunggu untuk device-nya terkonek ya. Tekan tombol atas sama bawah secara bersamaan seperti ini, lalu tancapkan USB. Biarkan Pandora mengidentify internal storage-nya ataupun data sistemnya. Nah, ini terbaca UFS artinya sudah di 60% ya, artinya ini sudah kritis untuk IC UFS ini dan ini tidak layak lagi digunakan kalau untuk IC UFS sudah kondisi seperti ini ya. Ini menandakan bahwa internal storage sudah masuk kriteria habis masa kerja. Maka dari itu langkah berikutnya read partition, kita backup keseluruhan data untuk nantinya ini email agar bisa tertulis email aslinya ya. Tancapkan kembali USB dengan sebelumnya ini cabut baterai terlebih dahulu, tancapkan lagi USB dengan menekan tombol boot dan biarkan Pandora membaca partisi keseluruhannya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita backup full
tanpa memasukkan user data, cache, sistem, dan vendor dan ODM ya. Ini partisi besar ini kita nggak usah di backup ya, hanya partisi kecilnya saja. Ini semuanya sudah terbackup. Klik OK saja dan biarkan Pandora membackup keseluruhan partisi yang kita checklist tadi. Dan prosesnya ini lumayan cukup lama, jadi biarkan saja sampai dengan selesai. Poinnya ini IC UFS sudah habis masa kerja, jadi IC UFS ini sudah dipastikan rusak ya, sehingga menyebabkan unit ini restart dan tidak dapat bisa digunakan sebagaimana mestinya. Proses backup partisi selesai. Selanjutnya kita buka directory ataupun backup foldernya ini, yang nantinya kita akan gunakan untuk writing email agar email tertulis secara original ya. Unit sudah terbackup untuk datanya. Kita lanjut bongkar saja untuk device-nya ini. Ini masih kondisi bisa disentuh, namun crash ya. Saya lepas semua partnya terlebih dahulu. Nah, ini mesin sudah terlepas, yang mana perbaikan sebelumnya yang saya lakukan yakni perbaikan di IC CPU, UFS, dan IC power. Ini semuanya saya lakukan rebaling dikarenakan memang ini awalnya terjadi disconnecting chip ya, yang menyebabkan unit ini mati. Setelah melakukan rebaling di keseluruhan chip dan hasilnya seperti itu, dengan kondisi IC UFS sudah urgent. Kita masuk ke tahap penanganan saja. Kita tangani IC UFS nya ini. Kita ganti IC UFS nya ini dengan IC UFS yang baru agar unit bisa digunakan kembali. Dan saya mulai saja untuk melepas IC UFS yang masih menempel di mainboard ya. Ini sudah tidak ada lem yang tersisa dikarenakan sudah saya lakukan rebaling di CPU dan UFS sebelum saya masuk ke tahap ini ya. Perbaikan sebelumnya rebaling metode hanya sampai di restart, dan ini kita dalami lagi. Kita angkat IC UFS secara perlahan, bersihkan sisa timah yang masih menempel di mainboard. Gunakan Goldwick untuk meratakan sisa timah dan pastikan permukaannya benar-benar halus, tidak ada sisa timah yang menonjol dan menyulitkan pada saat pemasangan nantinya ya. Lanjut cek IC UFS di box untuk kondisinya, dan ya si Jetag Plus ini saya gunakan untuk memastikan IC UFS dan mempersiapkan IC UFS yang baru nantinya. Kondisi healthy status sudah sangat kritis ya, untuk firmware ini masih terbaca, dan ini healthy-nya sama seperti pada saat dibaca oleh Pandora Box tadi, dengan internal storage 128 GB versi UFS ini 2.1 dengan seri KM8P, clock di 26 MHz. Backup konfigurasi agar nantinya tinggal restore saja pada saat IC UFS baru sudah siap ya. Ini sudah terbackup untuk konfigurasinya ya, jadi tinggal kita restore saja ke UFS yang baru. Ini IC UFS kondisi masih press di 0 sampai 10% untuk healthy statusnya. Untuk internal 128 GB, untuk clocknya sama. Untuk versi UFS nya di 2.1 dan seri produk name ini sama ya. Kita restore konfigurasi yang kita backup tadi,
dan pastikan tidak ada error ya pada saat restoring. Dan ini sudah selesai. Dia membutuhkan 3 LUN. LUN 1 untuk bot A, LUN 2 untuk bot B, dan LUN 3 untuk user area. Lanjut ke tahap berikutnya, kita pasang untuk IC UFS baru ini yang sudah saya lakukan programming tadi ya. Pastikan IC UFS untuk pin VGA nya sudah dicetak dengan sempurna. Berikan plug secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Pastikan pin VGA terkena cairan plug secara merata. Ini ada bagian yang belum terkena cairan plug ya, jadi nanti saya tambahkan sedikit lagi. Pasang secara tepat, presisi, tidak miring ataupun tidak tinggi sebagian. Gunakan hot air dengan suhu di 300. Dan ini saya berikan plug tambahan. Pastikan keseluruhan pin VGA nya terkena cairan plug secara merata dan gerakan secara perlahan. Kalau sudah mengembal seperti ini, menandakan IC sudah terpasang dengan presisi ya. Dan ini IC UFS lama yang sudah rusak, untuk pergantiannya dengan seri sama juga. Kita lanjut ke proses berikutnya saja setelah semuanya selesai terpasang. Metode flashing via USB. Dan oke, setelah tadi saya lakukan pembongkaran di IC UFS, ternyata memang IC UFS nya ini sudah origin ya. Saya cek menggunakan tools J3X IC Jetag Plus dan ditemukan IC UFS nya ini sudah benar-benar bermasalah sehingga menyebabkan unit ini restart dan tidak dapat bisa masuk ke menu utama, sehingga menyebabkan kegagalan sistem dan unit pun tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dan di sini saya ganti UFS dengan seri KM8P701JA ya, yang mana ini internal 8/128 GB. UFS kondisi RPMB nya ini not clean ya untuk seri ini, jadi bebas untuk clean ataupun not clean, itu bebas. UFS siapkan dengan kondisi sehat, dalam arti tidak origin ya, artinya masih kondisi baik dengan kondisi statusnya 0 sampai 10%. Untuk filenya sendiri ini saya pasang kosongan saja setelah semuanya saya restore untuk konfigurasinya ya. Yang MediaTek ini mempunyai 3 LUN, yakni 012 yang untuk user areanya ada di LUN 2. LUN untuk seri MediaTek itu bebas, berapa LUN saja, yang penting LUN 2 menjadikan user area sebagai tempat positioning system ya. Di sini saya pasang kosongan saja, tidak saya isi file apapun, dan kita lanjut ke step berikutnya, pengisian data menggunakan USB ya. Saya siapkan dulu device-nya. Ini saya pasangkan dulu ke LCD untuk mainboardnya. Pastikan pemasangan IC sudah benar-benar presisi ya sebelum dilakukan replacing. Nah, ini mesin sudah terpasang ke LCD. Lanjut saya siapkan dulu Pandora boxnya untuk mulai proses flashingnya ya. Ini Pandora boxnya sudah terbuka dengan posisi OPP sudah saya masukkan. Kita masuk ke tab flash. Untuk file OPP nya pastikan di checklist semua ya. Berikut project ID ataupun OPPO customnya ini dimasukkan di checklist agar bisa tertulis keseluruhan filenya ya. Lanjut klik write OPP, tancapkan USB ke device nya, pastikan internal storage nya ini sudah terbaca keseluruhan ya. Nah, ini proses identify IC UFS nya sudah berjalan. Ini menggunakan KM8P internal 128 GB dan healthy nya ini 0 sampai 10% ya. Artinya ini UFS masih kondisi sehat. Dan kalau sudah berjalan seperti ini, artinya CPU sudah bisa membaca internal storage dan chip dari UFS tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan firmware-nya ya. Jadi tidak error exit RAM. Kalau misalkan chipnya berbeda, dia akan mengalami exit RAM dan flashing tidak berjalan seperti ini. Kita tunggu sampai proses ini selesai dan kita lihat hasilnya. Prosesnya ini lumayan sangat lama, jadi kita tunggu saja sampai dengan selesai.
Dan proses flashing selesai. Apakah unit bisa langsung menyalakan? Nah, ini unit bisa langsung menyala ya. Artinya proses flashing selesai dan firmware sesuai dengan kebutuhan hingga unit ini dapat bisa menyala seperti ini. Saya tunggu sampai dia masuk ke menu awal pilihan bahasa ya. Ini sudah bisa masuk ke booting yang kedua. Dan ini sudah bisa masuk ke menu awal ya, menu awal pilihan bahasa. Saya next sampai dengan selesai. Dan ini unit sudah dapat masuk ke menu awal ya. Artinya proses pergantian IC UFS sudah selesai sesuai dengan harapan. Unit sudah bisa masuk kembali ke menu awal. Dan ini sekarang sudah tidak restart kembali ya, karena memang IC UFS bermasalah sehingga menyebabkan unit ini restart terus menerus. Saya masuk ke tentang ponsel. Apakah UFS nya sesuai dengan UFS yang saya pasangkan. Ini RAM 8GB sesuai ya. Untuk internal storage ini 128GB. Dan ini pergantian sudah selesai. Saya lanjut ke proses berikutnya. Tinggal kita write image saja dari backupan tadi ya, dan kita uji fungsi. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan partnya, mulai dari kamera, kartu SIM ini sudah saya pasangkan ya. Dan untuk IMEI ini memang kondisinya IMEI 0. Ini setelah saya restore dan repair hasil sama ya. IMEI tidak dapat tertulis, namun hasilnya ini jaringan tetap bisa keluar. Ini 4G keluar, untuk 8G normal ya, bisa cek pulsa. Dan untuk panggilan darurat ini untuk panggilan darurat normal, berarti jaringan aman, tidak ada masalah. Lanjut ke pengujian kamera. Untuk kamera ini normal, kamera depan ini berfungsi dengan baik. Untuk video cek. Untuk perekam video normal ya. Potret ini berfungsi dengan baik. Untuk fungsi kamera normal, tidak ada masalah. Ini untuk kompas. Untuk kompas aman. Semuanya sudah ya. Unit sudah aman dan siap untuk digunakan kembali meskipun IMEI terbaca 0 ya. Untuk WiFi ini normal semua. Dan mungkin perbaikan ini saya akhiri. Unit Oppo Reno 2Z kondisi masuk mati total, repair, CPU UFS dan IC power. UFS bermasalah dan ganti IC UFS only. Unit ini selesai saya tangani dan siap untuk digunakan kembali. Untuk yang punya unit, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.